Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokatul Hikmah, NIM 22811300641, kelas A13, dosen pembimbing Septiani Resmalasari MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran tentang perbedaan ideologi Pancasila, liberalisme, komunisme, dan fasisme. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Ideologi Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yakni panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Sehingga negara yang memiliki ideologi Pancasila juga memiliki sebuah dasar negara yang berdasarkan Pancasila. Dasar negara menjadi sebuah tatanan untuk mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi pedoman hidup bernegara. Ideologi utama Pancasila tercantum dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang sifatnya terbuka, karena Pancasila memiliki sifat yang fleksibel, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Pancasila merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, serta keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak dipaksakan kepada rakyat Indonesia. Ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ideologi, tetapi umumnya mereka mendukung hak individu, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Liberalisme menjadi salah satu gerakan utama di zaman pencerahan dan menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonomi barat. Liberalisme untuk menggantikan norma-norma hak istimewa turun-temurun, agama, negara monarki absolut, dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Ideologi komunisme. Komunisme adalah ideologi berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunis adalah hubungan antara negara dengan agama dapat dikatakan bersifat sekuler. Artinya agama dipisahkan dalam kegiatan bernegara dan pengambilan keputusan, sehingga agama tidak memberikan pengaruh apapun terhadap negara. Komunisme sebagai ideologi dikatakan sebagai ideologi tertutup, karena dalam praktiknya yang terjadi setiap negara yang menganut komunisme apabila melihat sejarah selalu terjadi revolusi yang mengakibatkan pertumpahan darah, sehingga hadirnya komunisme dalam sebuah negara terkesan dipaksakan oleh pihak yang menjadi pemenang dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan. Terakhir, fasisme atau ideologi fasisme, yakni faham yang berdasar kepada prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian, menjadi sangat penting dalam ideologi fasisme. Karena ideologi fasisme ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militan harus kuat menjaga negara. Gerakan ini memiliki satu tujuan, menghancurkan musuh, di mana musuh dikonstruksikan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain dalam pola pikir fasisme. Musuh berada di mana-mana, baik di medan perang maupun dalam bangsa sendiri, dalam fragmen yang tidak sesuai dengan ideologi fasisme. Dalam ideologi fasisme,
individualitas manusia hilang dan pengikut menjadi massa yang seragam di mana individu hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan gerakan fasis tersebut. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.